Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas L2 Genap mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal nomor B1, yaitu untuk mencari gabungan dari kedua deret bilangan. Nah, untuk logika deskriptifnya di sini ada mulai, kemudian deklarasikan variabel array A dan B sebagai deret angka yang bertipe data integer. Kemudian deklarasikan lagi variabel I, J, A, B sebagai integer. Kemudian gunakan perulangan untuk menginput deret A dan B. Kemudian gunakan perulangan lagi untuk penyataan kondisi yang menentukan gabungan dari deret bilangan A yang kemudian akan dicetak ke layar. Namun jika bilangannya sama, cukup cetak satu kali. Kemudian program selesai. Nah, soalnya untuk sudut code-nya ada var A, B deklarasikan sebagai array 1 sampai 100 bertipe data integer. Kemudian A, B, I, J sebagai integer juga. Kemudian di sini ada duplikat. Duplikat ini nantinya akan mencari untuk menentukan jika bilangannya sama maka dia akan dicetak satu kali. Nah, di situ digunakanlah variabel duplikat ini yang bertipe data boolean yang nantinya akan menyimpan nilai true atau false. Nah, pertama mulai begin atau mulai, kemudian cetak deret A ke layar, kemudian mas, eh, nilai yang dimasukkan akan disimpan ke variabel A, kemudian cetak deret B, nilai yang dimasukkan akan disimpan ke variabel B. Masuk ke perulangan. Nah, untuk di sini untuk menginputkan bilangan dari deret A. Nah, untuk I sama dengan 1 sampai A lakukan mulai, kemudian cetak, masukkan angka A yang nantinya nilainya akan disimpan ke A ke I, kemudian akan I++. Jika kondisinya masih memenuhi, dia akan melakukannya. Jika tidak, maka dia akan keluar dari perulangan atau N. Masuk ke for yang kedua, ini untuk menginputkan nilai deret variabel B. Untuk I sama dengan 1 sampai B, lakukan mulai, cetak masukkan angka B, nilainya akan disimpan ke B ke I, kemudian I++. Jika kondisinya memenuhi, maka dia akan melakukan ini lagi. Jika tidak, dia akan keluar ke perulangan. Nah, kemudian cetak ke layar, keterangan gabungan dari A dan B. Nah, di sini ada untuk menampilkan eh, semua nilai atau bilangan yang ada di deret A, yaitu dengan for untuk I sama dengan 1 sampai A, lakukan cetak A ke I ke layar, kemudian I++. Jika kondisinya memenuhi, dia akan terus mencetak A ke I. Jika tidak, dia akan lanjut ke for selanjutnya. Nah, di sini untuk menentukan untuk mencetak nilai B selain di A. Jadi nilai B yang ada di A tidak akan dicetak. Namun jika nilai B-nya tidak ada di A, maka akan dicetak ke layar. Nah, di sini gunakan untuk I sama dengan 1 sampai B, maka lakukan mulai. Nah, di sini saya mendeklarasikan variabel duplikat ini sebagai false di dalam perulangan. Jadi jika kondisi J-nya tidak memenuhi lagi, kemudian I++, setelah I++, dicek kondisi, jika benar maka duplikat ini akan tetap ke false, ke nilai false. Nah, jadi untuk ini adalah untuk I sama dengan 1 sampai B, melakukan mulai. Di sini deklarasikan nilai duplikat itu adalah false. Masuk ke for yang kedua, yang di nested for atau for di dalam for-nya. Untuk J sampai dengan 1 sampai A, lakukan masuk ke perulangan. Jika B ke I sama dengan A ke J, maka mulai atau lakukan proses duplikat variabel duplikat tadi, nilainya itu tersimpan true, nilainya dirubah menjadi true.
Jika if ini benar, jika kondisi ini benar, maka dia langsung ke break dan langsung ke i++. Jadi dia akan dicetak satu kali untuk variabel yang sama. Jika kondisinya tidak memenuhi lagi, dia akan masuk ke if yang terakhir, kondisi yang terakhir. Jika duplikat tidak sama dengan duplikat, duplikat itu artinya tadi duplikat tadi kan menyimpan nilai false, atau biasanya disebut negasi. Maka jika duplikatnya itu mencetak nilai false di sini, maka dia akan mencetak b ke i, kemudian spasi, kemudian keluar dari perulangan, kemudian program selesai. Nah, untuk flowchartnya kurang lebih seperti ini, yaitu ada start atau mulai, kemudian inputkan A B sebagai panjang deret A dan B, masuk ke perulangan yang pertama. Sini untuk mencetak untuk menginputkan nilai deret variabel A, nilai variabel deret A. Selanjutnya perulangan ini untuk menginputkan nilai variabel deret B. Kemudian di sini menampilkan keterangan gabungan dari A dan B. Kemudian ini untuk menampilkan semua elemen bilangan variabel deret A. Masuk ke yang ini. Ini adalah nested for yang memeriksa apakah bilangan yang di B ada di A. Jika ada maka tidak dicetak, kemudian jika tidak ada maka dia akan dicetak. Masuk ke Nah, di sini ada seperti biasa. Nah, di sini deklarasikan variabel array A 100, B 100, I, J, A, B sebagai integer, kemudian duplikatnya sebagai boolean. Kemudian tampilkan deret A disimpan ke variabel A, deret B disimpan ke B. Di sini untuk menginputkan nilai variabel deret A. Nah, jika I sama dengan 0, untuk I sama dengan 0 dan jika I kecil sama dengan A, maka tampilkan masukkan angka A lalu simpan nilainya ke A ke I, seterusnya sampai kondisi tidak memenuhi. Selanjutnya dia akan masuk ke perulangan kedua untuk menginputkan nilai variabel B. Nah, jadi untuk A sama dengan 0, I kecil dari B, maka dia akan menampilkan masukkan angka B, kemudian disimpan ke B ke I, dan seterusnya sampai kondisinya tidak memenuhi lagi. Kemudian tampilkan keterangan gabungan dari A. Nah, jadi ini untuk menampilkan semua variabel yang ada, untuk menampilkan semua nilai yang ada di A. Untuk I sama dengan 0, I kecil dari A, cetak A ke I, kemudian diikuti dengan spasi, kemudian I++, seterusnya sampai kondisinya tidak memenuhi lagi. Kemudian ini for selanjutnya, ini adalah nested for tadi yang digunakan untuk mencetak nilai di variabel B yang tidak ada di A. Nah, jadi jika untuk I sama dengan 0, jika I kecil dari B, maka duplikatnya itu nilainya adalah false. Kemudian masuk ke for yang kedua. Jika untuk J sama dengan 0, jika J kecil dari A, maka dia akan masuk ke pernyataan kondisi. Jika bilangan ke I sama dengan bilangan A ke J, maka dia akan memproses variabel duplikat itu, isinya adalah true, kemudian break atau keluar langsung dari pernyataan kondisi ini.
Kemudian masuk ke di sini ada pernyataan kondisi lagi, jika. Nah, ini tanda seru ini sama saja dengan negasi, atau jika pernyataan ini benar true, maka ini akan menyimpan nilai false. Jika false, maka ini tidak dicetak. Nah, jika ini tetap false, maka dia akan, karena negasi dari false itu adalah true, maka dia akan mencetak ini bilangan B ke I diikuti dengan spasi. Oke, ini saya akan mencoba running programnya. Dari ke A nya ada, mungkin dari ke A nya ada 4 bilangan, dari ke B ada 3 bilangan. Nilai darat ke A ada 1, 2, 3, 4. Kemudian darat ke B ada 2, 4, 6. Nah, yang dicetak adalah 1, 2, 4, dan 6, karena gabungan dari semuanya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.